Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau malam ini kita pelayan-pelayan boleh berkumpul untuk mensyukuri kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu, karya keselamatannya, juga pengharapan akan kedatangannya. Sungguh hanya itulah satu-satunya pengharapan yang membuat kita tetap teguh dan semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Ada 21 ayat di sana. Saya akan membaca untuk kita sekalian. 2 Korintus pasal yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca surat 2 Korintus secara keseluruhan, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Rasul Paulus dia menceritakan tentang pelayanannya kepada Tuhan, sebab banyak orang di Korintus yang menolak dia. Banyak orang di Korintus yang menentang dia. Jadi salah satu pasal, yaitu pasal 5 dari 2 Korintus itu adalah apa yang mendorong Paulus untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan motivasi yang benar. Melalui ayat-ayat ini, saya akan menyampaikan kepada kita semua pelayan-pelayan mimbar, pelayan-pelayan altar, untuk kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Amin. Saya tidak meragukan kesungguh-sungguhan Bapak Ibu Saudara dalam melayani Tuhan ataupun meragukan motivasi. Tetapi saya melihat bahwa kita harus sering diingatkan tentang hal ini. Kita harus mengakui bahwa tidak jarang kita ini tergoda untuk tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Saat-saat kita lelah, saat-saat kita dalam pergumulan, saat-saat kita mengalami pencobaan dalam hidup ini, kadang-kadang kita digoda untuk tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudahlah apa adanya. Ya mungkin latihan tidak dengan serius, kadang datang terlambat, kadang bahkan tidak latihan dan lain sebagainya. Saudara, godaan itu ada. Kadang saya juga tergoda waktu lelah, waktu dalam pergumulan. Kadang terbersit dalam hati, sudah khotbah ini ajalah, khotbah santai ajalah, khotbah cepat ajalah, nggak usah terlalu dalam, repot, nggak usah belajar lebih jauh lagi. Godaan itu ada. Dan tidak hanya itu, kadang kita juga tergoda dengan motivasi yang salah. Tidak jarang orang melayani untuk mencari kemuliaannya sendiri. Tak jarang orang melayani untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dan itu sering kali terjadi kalau kita tidak waspada dan tidak sering diingatkan tentang bagaimana seharusnya kita bersungguh-sungguh dan melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang tidak sungguh-sungguh, pelayanan yang tidak didasari dengan motivasi yang benar akan mendatangkan kerugian yang sangat besar. Pelayanan yang seharusnya mendatangkan berkat, tetapi kalau dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan motivasi yang benar, justru akan mendatangkan kutuk. Mungkin ini tidak terlalu cocok dalam hal konteks, tapi ingat, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Ingat bagaimana Bani Korah mempersembahkan korban yang tidak benar, mempersembahkan api asing dan mereka dibinasakan oleh Tuhan. Ya, ingat orang-orang imam-imam di kitab Maleakhi, mereka melayani Tuhan, mereka mempersembahkan korban, tetapi justru persembahan mereka menjadi kekejian bagi Tuhan. Dan itu mendatangkan murka Tuhan yang luar biasa. Bahkan di dalam Matius pasal 7, Tuhan Yesus mengingatkan, ada banyak orang yang melayani dan pada akhir zaman, pada saat penghakiman mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Mereka berteriak, Tuhan, bukankah kami telah melayani Engkau? Kami telah bernubuat demi namamu. Kami telah mengusir setan demi namamu. Tapi apa kata Tuhan? Nyala engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal sama kamu. Mari, kita mau terus waspada, kita mau terus hati-hati, memotivasi diri kita dan tidak bosan-bosannya kita menerima nasihat untuk kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan motivasi yang benar.
Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar kepada Rasul Paulus, ya. Melalui teks ini dia menjelaskan bahwa ia telah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia melayani Tuhan tidak sembarangan. Dia melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang tulus, tidak didorong karena keinginan daging atau kepentingannya sendiri. Dan dia memberikan alasan yang begitu indah, yang seharusnya juga menjadi alasan bagi kita kenapa kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan motivasi yang benar. Mari saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, perhatikan bahwa Rasul Paulus itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati karena Rasul Paulus tahu bahwa Yesus sudah memberikan kehidupan yang kekal kepadanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini yang menjadi motivasi Paulus. Dan hal ini juga menjadi motivasi kita. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Yesus sudah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Yesus telah menyediakan surga bagi kita. Di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, janganlah takut dan gentar hatimu sebab aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat itu disediakan khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dipersiapkan dengan begitu luar biasa untuk kesukaan kita. Nah, karena Tuhan telah memberikan surga bagi kita, telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan motivasi yang benar. Tadi kita sudah membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa Tuhan telah menyediakan tempat kediaman kita di surga, tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi yang dibuat, diciptakan oleh Allah sendiri. Itu adalah tubuh kemuliaan, itu adalah tubuh kebangkitan, sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. Saya yakin tidak ada hal yang lebih besar yang dapat kita terima dari Tuhan selain dari kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Saudara, semua orang satu saat pasti akan mati. Dan kematian itu akan datang dengan dengan cara yang tidak terduga-duga. Tapi kalau kita telah dikaruniai hidup yang kekal, kita dikaruniai tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, maka seharusnya itu yang memotivasi kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Kata Paulus, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tubuh kita ini akan binasa, apapun yang kita lakukan dengan tubuh ini, satu waktu pasti akan mengalami kematian. Tetapi puji syukur kepada Tuhan sebab Yesus sudah menyediakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Dan Rasul Paulus merespon berkat ini dengan sangat bijaksana. Dia menantikan tubuh kemuliaan itu, dan sementara dia menantikan tubuh kemuliaan itu saat dia masih hidup di dunia ini, ia terus bekerja untuk memberi buah. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tetapi jika aku masih hidup sekarang ini, maka aku akan bekerja dan menghasilkan buah. Mari sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan, sungguh-sungguhlah melayani Tuhan dengan motivasi yang tulus, motivasi yang benar, sebab Yesus telah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ya, ada pujian lama yang mengatakan ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sebenarnya kita dapat membalas kasih-Nya. Dengan cara apa? Melayani Dia dengan sungguh-sungguh, melayani Dia dengan
motivasi yang benar. Amin. Yang kedua, mengapa Paulus melayani Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh dan motivasi yang benar? Sebab Paulus rindu supaya hidupnya berkenan kepada Kristus. Ayat 9 sampai ayat yang ke-13, saya membaca ulang ya. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi Rasul Paulus dia tidak bermain-main dengan pelayanannya, dia tidak sembarangan, dia juga tidak egois. Ya, dia tidak hanya mengharapkan berkat-berkat yang mungkin akan diberikan Tuhan kepadanya, tetapi dia melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan motivasi yang benar, sebab dia rindu supaya apa yang dilakukannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya rindu supaya apa yang saya lakukan ya selama 24 tahun ini tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu. Saya tidak mau pada akhirnya Tuhan tidak menerima apa yang saya lakukan. Jangan sampai ketika berhadapan dengan Tuhan di takhta putih besar itu, dia tidak mengenal kita atau tidak menemukan nama kita di buku kehidupan. Paulus tahu persis bahwa setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya dalam hidup ini. Seandainya nanti Tuhan memutar kehidupan kita, apa yang telah kita lakukan seumur hidup kita, kira-kira kita dapat nilai berapa ya? Diukur dengan kesungguhan, motivasi yang benar, kira-kira apa kata Tuhan tentang apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Kalau kita mau sungguh-sungguh ingin berkenan kepada Tuhan, bahkan apa yang kita kerjakan, pelayanan kita itu dikenan oleh Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan motivasi yang benar. Amin. Dan sungguh luar biasa, Paulus itu tahu apa artinya takut akan Tuhan. Itu ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saudara, kalau orang takut akan Tuhan, dia nggak akan melayani Tuhannya dengan sembarangan. Kalau orang tahu takut akan Tuhan, dia tidak akan melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Mari, seperti Paulus, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, sebab dia ingin hidupnya dikenan oleh Tuhan. Mari dengan motivasi yang sama, kita mau pelayanan kita dikenan oleh Tuhan. Kita hidup dalam takut akan Tuhan, memberikan yang terbaik. Sebab pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Yang berikutnya perhatikan, apa alasan Paulus melayani dengan sungguh-sungguh dan motivasi yang benar? Sebab Paulus hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus. Ayat 14-17 ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasih Kristus menguasai diri Paulus. Itulah sebabnya dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar. Dan kasih Kristus itu nyata melalui kematiannya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Dan dia mati di atas kayu salib bukan supaya kita dapat hidup senang-senang, hidup untuk diri sendiri, menikmati seluruh kesenangan dunia ini. Tetapi dia mati bagi kita supaya kita dapat hidup untuk Kristus yang telah mati,
dan telah dibangkitkan untuk kita. Kasih Kristus itu telah menjadikan semua orang yang percaya kepadanya ciptaan baru. Mari kita sungguh-sungguh, sebab Yesus telah mati bukan untuk kita hidup bagi diri kita sendiri, tetapi supaya kita dapat hidup bagi Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dia telah mati supaya kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan biarlah karena itu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Apakah kasih Kristus menguasai kita? Amin. Apakah kita menghargai pengorbanannya? Ingat, Dia mati supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita hidup untuk Kristus. Makanya kalau melayani, layani dengan sungguh-sungguh. Layani dengan motivasi yang benar. Dan yang terakhir, Paulus itu melayani dengan sungguh-sungguh dan motivasi yang benar. Sebab apa? Sebab dia menerima dan menghargai panggilan Kristus. Bagi Paulus, panggilan Tuhan untuk keselamatannya, panggilan Tuhan untuk melayani dia, itu adalah hal yang paling penting, yang paling berharga dalam hidupnya. Dia begitu menyadari bahwa semua yang ada padanya itu karena berkat Tuhan, karena kepercayaan Tuhan kepadanya. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Karena Paulus menghargai panggilan Allah, kepercayaan Allah kepadanya, maka dia melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dapat melayani, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Dan kalau kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan motivasi yang benar. Dan tidak hanya itu, Paulus mengakui dirinya sebagai utusan Kristus. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara mengakui sebagai pelayan Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara mengakui sebagai pelayan Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan layanilah Tuhan dengan motivasi yang benar. Mari di tahun yang baru ini kita mau lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mari seperti Paulus, kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, tidak sembarangan lagi. Mari kita melayani dengan motivasi yang benar, bukan untuk mencari kepentingan sendiri, bukan untuk mencari pujian atau hal-hal yang lain, tetapi karena memang kita mengasihi Tuhan. Mengapa? Sebab Dia telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Tidak ada pemberian yang lebih besar yang dapat kita terima dari Tuhan selain kehidupan yang kekal. Amin. Ya, itu yang harus memotivasi kita. Mari, seperti Paulus, kita mau pelayanan kita dikenan oleh Tuhan. Jangan sampai justru pelayanan kita mendatangkan hukuman karena kita tidak sungguh-sungguh, karena kita melakukannya dengan motivasi yang salah. Biarlah kasih Kristus itu menguasai kita. Kalau kita tahu Yesus mati supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita hidup untuk Dia, maka layanilah Dia dengan sungguh-sungguh, layanilah Dia dengan motivasi yang benar. Dan mari kita menghargai kepercayaan Tuhan kepada kita. Tidak semua orang menerima kepercayaan itu. Dan tatkala kita dipercayai, mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan motivasi yang benar. Amin. Sama-sama kita berdiri.